demi orang tuanya, demi masa depannya, bahkan sampai pernah mengorbankan keterima di perguruan tinggi negeri saja itu Epi istilahnya tolak ya, lebih baik kerja di tempat kuliah di swasta tapi bisa sembari bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, hari ini saya kedatangan tamu ya. Ini PIC, siswa PIC yang sudah luar biasa, yang kedatangannya untuk menginspirasi kita semuanya. Karena ini sangat kisahnya sangat menginspirasi, sangat membuat kita jadi pede ya. Seperti yang saya selalu katakan yaitu manjada wajada. Miss Happy namanya ya, Miss Happy. Iya, betul. Ya, Miss Happy ini dari keluarga yang katanya tidak mampu, tapi dengan perjuangannya yang luar biasa bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Dan ini untuk menginspirasi kita semua, jangan pernah kita menyerah hanya karena keadaan ekonomi ya. Mari kita ikutin gimana kisahnya seorang Happy ini berjuang dari kursus sampai 8 tahun, gimana merintis karirnya, gimana merintis pendidikannya. Ya, ini yang luar biasa harus kita contoh ya dari perjuangannya Miss Happy. Selamat pagi Miss Happy. Selamat pagi Bapak. How are you? I'm fine, thanks. Terima kasih atas kedatangannya ya. Ya, saya pengen minta inspirasinya. Katanya nih dari guru PIC, pernah kursus di PIC sampai 8 tahun ya. Terus perjuangannya yang luar biasa demi orang tuanya, demi masa depannya, bahkan sampai pernah mengorbankan keterima di perguruan tinggi negeri saja itu Epi istilahnya tolak ya, lebih baik kerja di tempat kuliah di swasta tapi bisa sembari bekerja. Apa betul itu Miss Happy? Iya betul Pak. Ya, gimana ceritanya awal-awalnya dulu merintis karir dari awal masuk ke PIC sampai sekarang bisa sembari kerja dan sembari kuliah gitu ya, dan juga prestasinya luar biasa dan membanggakan orang tua. Gimana dulu awal-awalnya masuk ke PIC itu? Waktu awal-awal ke PIC itu waktu kelas 4 SD Pak. Ya, kelas 4 SD Ya. Para pemirsa sudah masuk ke PIC ya. Iya sudah Ya. masuk ke PIC. Jadi ada beberapa guru PIC yang datang ke sekolah waktu Ya. itu, terus mempresentasikan tentang English course. Ya. Lalu saya tertarik dan saya pikir itu juga bisa menunjang untuk nilai bahasa Inggris gitu. Ya, Pak. ya, 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 Jadi ya. saya ikut kursus dan Ya, ya. karena bahasa Inggris juga keren gitu Pak. Ya, keren, penting ya. Iya. Dengar-dengar katanya Miss Happy itu dari keluarga yang kurang lah gitu ya, tapi perjuangannya luar biasa untuk meraih kesuksesan. Ini kalau berkenan ini ceritakan kepada pemirsa dan juga terutama untuk siswa-siswi PIC. Jadi kalau hanya masalah keuangan itu jangan menyerah. Nah, gimana Miss Happy itu mungkin dalam kekurangan tapi fight untuk kursus, untuk kuliah, tetap bercita-cita kuliah dan terus tetap bercita-cita sukses. Karena kan banyak kan orang kalau misalnya keadaannya kurang gitu ekonominya, terus dia minder, akhirnya tidak memperjuangkan cita-citanya. Padahal dengan contoh Miss Happy ini gak ngurusin soal ekonomi dan akhirnya alhamdulillah pada tercapai ya. Tapi di lapangan ini jadi masalah Miss Happy, banyak banget anak-anak pinter, anak-anak berpotensi, tapi karena ekonominya kurang, akhirnya mereka mengurungkan niatnya jadi orang hebat, jadi orang sukses. Nah, ini daripada mereka akhirnya jadi gagal gitu kan. Nah, Miss Happy sengaja nih kami undang untuk menceritakan gimana untuk ekonomi itu bukan halangan. Ya, gimana ceritanya itu? Jadi waktu setelah selesai lulus SMK itu Pak,
Jadi saya diterima kerja di sebuah perusahaan IT di Iya. Jakarta. Namun saya pikir kalau misalkan saya bisa aja ya dengan nilai rapot itu saya kejar untuk masuk ke universitas negeri. Iya, iya. Tapi pada saat itu karena sudah masuk kerja, udah keterima kerja, ya udah akhirnya sambil kerja lalu saya sambil kuliah gitu Pak. Ya. Jadi saya membayar kuliah sendiri gitu. Tuh para pemirsa, sembari kerja, sembari kuliah. Jadi bayar kuliahnya bayar sendiri ya. Iya Pak. Oh ya dulu kok kursus katanya dengar-dengar sampai 8 tahun ya. 7 tahun Pak. Oh 7 tahun. Gimana bisa kursus sampai 7 tahun gitu tahan gitu? Motivasinya apa itu atau memang sudah keranjingan bahasa Inggris akhirnya jadi kursus sampai 7 tahun gitu? Ya karena metode yang diajarkan oleh PIC itu memang beda Pak, mungkin bisa saya bilang. Karena di PIC itu kita kekeluargaan dan juga guru-gurunya sangat memotivasi kita untuk untuk mengejar mimpi kita. Dan mereka nggak pernah menyerah untuk kita agar bisa maju gitu Pak. Iya. Terus saat di PIC kan pasti ada kendala lah ya. Yang umumnya sih nih pada gimana cara ngapalin vocab, terus structure atau grammar. Kadang-kadang siswa-siswa PIC atau siswa-siswa kursus itu biasanya ngeluh, itu yang menjadi kesulitan lah. Saat kamu kursus itu gimana cara belajar grammar, belajar conversation, belajar kosakata tuh? Jadi kalau belajar kosakata itu saya baca aja pas setiap hari. Oh baca aja. Dibaca aja setiap hari. Terus juga kayak misalkan ada artikel-artikel bahasa Inggris juga itu dibaca. Nah untuk melatih conversation itu kita biasanya di PIC itu kita bikin small team, terus kita make a conversation free conversation kayak gitu ya. Jadi itu salah satu untuk melatih Pak. Ada kesan-kesan atau sweet memories lah kita bisa katakan saat selama di PIC itu. Sweet memory itu adalah saya bertemu dengan Miss Isni, karena Miss Isni itu menurut saya she is such an inspiration for me. Dia selalu memotivasi saya, selalu mendorong saya untuk terus maju meskipun saya bukan dari keluarga yang mampu, tapi saya memiliki semangat untuk terus maju dan mencapai cita-cita saya Pak. Di samping itu juga menurut saya semua guru-guru di PIC itu membangun mindset kita Pak, pelajarnya untuk kita selalu berpikir positif, terus maju, dan kita memiliki semangat untuk terus sukses Pak. Walaupun ada kesulitan, ada apa ya. Meskipun ada kesulitan. Jadi selalu setiap belajar itu dimotivasi itu ya, dimotivasi. Oh ya, awal-awal masuk ke PIC, kesan pertama itu saat masuk ke PIC gitu. Kan belum kenal PIC, hari-hari pertama, hari awal-awal lah gimana tuh? Hari pertama, hari kedua ya kan masih asing gitu bahasa Inggris. Pertamanya agak susah juga ya belajar bahasa Inggris, tapi lama-lama dengan berbagai metode yang dilakukan oleh PIC, akhirnya ini it's fun gitu. Tuh para pemirsa, para orang tua Indonesia yang punya putra-putri belum kursus, kursuskan saja ke PIC. Ternyata awal-awal aja sudah begitu nyaman di PIC dengan metode PIC, langsung nyambung ya. Dulu padahal belum mengenal kursus bahasa Inggris ya, belum mengenal bahasa Inggris ya. Begitu masuk ke PIC, sehari 2 hari sudah mulai menyukai bahasa Inggris ya. Terus menurut kamu itu metode di belajar di PIC itu gimana tuh? Ya. Metode di PIC itu pertama kita suka listening to music together Pak. Kita mendengarkan musik bareng-bareng terus. Dan translating the song lyrics. Ya, terus translate ya, terus diterjemahkan bareng-bareng. We often discuss an issue in life. Jadi kita suka kadang-kadang ada topik di kehidupan nih, terus kita make a statement. In English ya. In English. Make a statement in English. Jadi abis itu kita juga sering nonton movie, nonton movie tanpa subtitle atau kadang-kadang pakai subtitle bahasa Inggris ya, movie-nya in English. Jadi itu terasa fun gitu Pak, nggak seperti harus kita
menghafal, harus seperti kita exercise gitu, kayak gitu. Oh enggak tulis menulis kayak gitu ya, teori. Yang paling kamu sukai itu metode belajar seperti apa, atau belajar di PIC yang seperti apa tuh yang pernah kamu alami, yang paling kamu seneng banget itu? Saya lebih senang langsung conversation gini, Pak. Oh, langsung conversation, ya. Langsung berbicara satu sama lain gitu. Terus saya juga senang juga kalau misalkan kita lagi ngebahas misalkan satu cerita gitu, nanti kita diskusiin bareng-bareng gitu. Nah, tapi kan lagi baru belajar bahasa Inggris. Nah, terus langsung pada conversation. Lah terus gimana ngomongnya? Gimana tuh? Maksudnya gimana ngomongnya? Ya gimana bicara bahasa Inggrisnya? Kan baru belajar nih, belum pada bisa gitu. Ya itu, Pak. Jadi setiap hari kita baca, kita baca terus sampai kita tuh akhirnya hafal sendiri vocabnya. Nah, vocabnya itu kan sebagai modal untuk kita speak English kan. Nah, dari situ akhirnya kita belajar untuk conversation, lama-lama kita menambah gitu. Lama-lama tambah vocab, terus terbiasa ya. Jadi para pemirsa, terutama siswa-siswi PIC, untuk bisa berbahasa Inggris itu yang paling penting itu vocab ya. Banyak vocab aja ya. Banyak vocab, terus baca-baca biar latihan. Ya, banyak latihan. Di PIC punya guru favorit itu? Punya. Siapa guru favorit tuh di PIC? Miss Isni. Oh, Miss Isni. Kenapa kamu suka Miss Isni? Apa yang sangat istimewa dari seorang Miss Isni dibanding guru-guru yang lain? Karena Miss Isni itu sabar banget, Pak. Oh, sabar banget. Sabar banget dan baik banget. Oh, baik banget. Baik, dan juga dia selalu memotivasi saya. Terus selalu happy, kamu pasti bisa gitu kan. Jadi jangan mudah menyerah, apapun kondisi kamu, kamu pasti bisa. Ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan untuk PIC dan untuk guru-guru PIC? Ada untuk studentnya. Ya, untuk student, siswa-siswi PIC ya. Ya, silakan sampaikan motivasinya untuk siswa-siswi PIC biar jangan sampai menyerah ya. Seperti kamu kan kursus sampai 7 tahun ya. Ya, silakan. Maybe learning English is not easy, but it's not too difficult either. And do what makes you happy to learn English. And always remember that being able to speak English is the one of advantages in your life or in your work later. So if you want to be a successful person, you must study hard, work hard, and don't give up easily. Keep going, and if you fall, get up again. Okay, can you say it in bahasa Indonesia? Kalau mempelajari bahasa Inggris itu nggak mudah, tapi nggak sulit juga. Jadi lakukanlah hal yang membuat kamu senang untuk belajar bahasa Inggris. Apapun itu, bisa mendengarkan musik atau nonton film dan lain sebagainya. Lalu bisa berbicara bahasa Inggris itu adalah suatu keuntungan untuk kehidupan kamu dan juga untuk nanti kamu bekerja. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah kalau kamu ingin sukses, dan jika kamu jatuh ya bangkit lagi. Oh ya, it's very good para siswa-siswi PIC ya. Dengarkan lagi, setel lagi, ulangi lagi video ini. Gimana untuk kamu ya saat menghadapi kesulitan? Kan kadang-kadang manusia itu ada down ya, ada kadang-kadang down, kadang-kadang semangat, kadang-kadang juga ada masalah, kadang-kadang ada kesulitan. Gimana cara kamu menghadapi itu? Mengatasi itu saya selalu punya tujuan, Pak. Jadi kalau kita punya tujuan pasti kita kejar terus gitu, Pak. Kalau kita lagi lelah, bosan, ya ingat aja tujuan itu. Ya, para pemirsa, terutama mahasiswa-siswi PIC, ini yang suka kadang-kadang tergoda dengan rasa bosan, rasa malas ya. Tapi ingat ya, kita harus punya tujuan atau cita-cita kita. Kalau kita punya cita-cita, walaupun lagi down, walaupun lagi malas, kan tetap lagi semangat lagi karena kita untuk mencapai tujuan itu ya. Selama 7 tahun kursus ya, itu kan nggak mudah ya. Nah, itu kamu bisa 7 tahun, pasti ada kesulitan lah, pasti ada malas, ada apapun. Gimana kamu cara mengatasi rintangan itu sampai 7 tahun?
Iya sih Pak, kadang-kadang tuh memang kita nggak bisa mungkiri ya, pasti Ya, ada ya. rasa bosan, Ya, apalagi betul itu. PR di sekolah banyak banget nih, Ya, 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 ya. harus les juga. Ya, ya, ya. Tapi kadang kalau saya sih ngatasinnya udah datang aja, toh di sana juga kita ketemu teman-teman malah happy lagi. Gitu. Jadi lakuin aja gitu Pak. Iya, iya, ya tuh siswa-siswi PC, adik-adik di PC, kalau saat keadaan Anda bosan atau lagi malas itu sarannya dia atau bahkan yang sudah dia lakukan itu datang aja ke PC ya, lakukan saja, nanti di PC kan ketemu teman-teman, akhirnya kan semangat lagi, gembira lagi, seperti itu ya. Iya, oh ya, mungkin masih ada sesuatu yang perlu kamu sampaikan biar ini siswa-siswi PC terutama para pemirsa biar tetap semangat gitu ya, tetap konsisten kepada tujuan atau cita-citanya. Pokoknya jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah dan lakukan aja apapun yang kamu bisa. Kalaupun itu belum terbaik, tapi lakukanlah dengan terbaiknya kamu gitu. Lalu pokoknya jangan putus asa gitu aja, dan jangan, kalau misalkan bosan ya ingat aja tadi tujuannya, kita mau jadi apa gitu. Terus kamu menurut pandangan kamu nih, orang-orang yang sudah pada pinter bahasa Inggris atau pokoknya pinter bahasa Inggris itu menurut kamu itu pandangan kamu tuh gimana tuh gitu? Keren Pak. Keren ya, keren, modern lah ya. Modern. Ya tuh adik-adik terutama siswa-siswi PIC ya, menurut Miss Happy ini ngelihat orang yang pintar bahasa Inggris itu kayaknya keren gitu. Makanya adik-adik lanjutkan kursus bahasa Inggris, jangan sampai menyerah, jangan sampai berhenti sebelum hebat. Ini Miss Happy itu sampai 7 tahun ya. Dan ini sangat bermanfaat ternyata ya. Mungkin ada pengalaman karena kamu pintar bahasa Inggris gitu, benefit being clever in English gitu. Apa tuh, punya pengalaman apa atau keuntungan apa dengan kamu menguasai bahasa Inggris? Salah satunya I work as an civil servant at Ministry of Public Works and Public Housing. Ya, bisa bicarakan dalam bahasa Indonesia biar pemirsa tahu tuh, gara-gara pintar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris, terus kamu bisa mendapatkan apa saja. Coba. Jadi dengan bahasa Inggris saya bisa ikutan seleksi CPNS di Kementerian PUPR, dan salah satu syaratnya adalah tes TOEFL ya, minimum skornya itu 450, dan saya bisa menyanggupi itu. Lalu saya juga dengan bahasa Inggris, sekarang kan jabatan atau positionnya itu kan Pranata Humas, jadi emang relate juga. Ya, harus bisa bahasa Inggris juga. Terkadang kita juga menyediakan, kita menyelenggarakan pameran di luar negeri Pak, biasanya PU. Jadinya kita juga menyediakan informasi dalam bentuk panel atau poster tuh dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Sekarang Happy sudah kerja, sudah selesai kuliah atau masih kerja sembari kuliah? Sudah selesai Pak. Sudah selesai kuliah. Sekarang sudah fokus di pekerjaan. Di kementerian apa tadi? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Disingkat apa? PUPR. Nah, Miss Happy ini kerja di PUPR ya. Dan di sini bisa masuk ke PUPR itu karena pinter bahasa Inggris, karena tesnya itu TOEFL. Dan harus mampu berapa tadi? 400? Minimal 450 tuh nilai TOEFL-nya. Dan alhamdulillah karena ini Miss Happy pinter bahasa Inggris, makanya dia diterima itu, para siswa-siswi PC, para adik-adik PC, para orang tua murid. Nih, the power of English ini real ya, dari seorang Happy ya. Terima kasih para pemirsa, kalau ada salah-salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para pemirsa, yang ingin saya sampaikan di akhir ini yaitu kita bisa membuat empire kita bisa membangun empire kita seperti Miss Happy ini membangun masa depannya, cita-citanya, empire-nya dengan bersungguh-sungguh, walaupun keadaan ekonomi tidak begitu menggembirakan, tapi dia berusaha untuk membangun empire-nya dengan tekad yang luar biasa, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, dan alhamdulillah ini tercapai. Makanya adik-adik jangan pernah menyerah, ayo kita berusaha, semangat,
kita pontang-panting untuk membangun empire kita. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Itu yang harus kalian pegang. Man jada wajada. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi kalau ada salah-salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.